time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Rizia dari kelas 12 farmasi 1. Di sini saya akan melakukan penyuluhan. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penggolongan obat sesuai UUD dan cara penggunaan antibiotik. Yang pertama ada obat bebas. Obat bebas ditandai dengan logo bulat atau lingkaran hijau dengan garis tepi warna hitam. Obat ini dijual secara bebas dan dapat dibeli di warung atau di toko. Contohnya seperti paracetamol sama ibuprofen. Terus yang kedua itu ada obat bebas terbatas, yaitu golongan obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter dan dapat dibeli di warung atau di toko. Contohnya itu ada obat cetirizine sama mebendazole. Yang ketiga itu ada obat keras, yaitu dilingkari berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Contohnya itu ada obat asam mefenamat, albendazolam, sama ranitidin. Yang keempat itu ada obat golongan narkotika, yaitu berupa lingkaran merah dengan logo seperti tanda plus di dalamnya. Contohnya itu ada obat kodein sama morfin. Yang kelima itu ada obat fitofarmaka. Fitofarmaka itu ditandai dengan logo kristal hijau berwarna hijau di dalam lingkaran kuning dengan garis tepi berwarna hijau. Contohnya itu ada Stimuno. Yang keenam itu ada obat herbal tradisional, yaitu ditandai dengan simbol lingkaran kuning bergaris tepi, yaitu dengan 3 bintang hijau di dalamnya. Contohnya itu ada obat lelap sama obat diapek. Yang ketujuh itu ada obat jamu. Obat jamu itu terbuat dari bahan herbal atau alami yang sudah dipercaya secara turun-temurun dapat mengatasi keluhan atau penyakit tertentu. Yaitu contohnya ada obat tolak angin sama komik. Untuk antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Contohnya itu ada amoxicillin sama ciprofloxacin. Ada yang bisa ditanyakan, Ibu? Apa yang harus dilakukan jika mengalami masalah kesehatan lainnya saat menggunakan antibiotik? Yang pertama itu ikuti petunjuk dokter. Yang kedua perhatikan efek samping. Yang ketiga pantau gejala infeksi. Apakah sudah jelas, Ibu? Sudah. Saya mau bertanya, apa itu obat terstandar? Jadi obat diabetes standar itu produk obat yang berasal dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan, hewan, atau mineral yang telah melalui proses standarisasi untuk menjamin keadaan kualitas dan khasiatnya. Apakah sudah jelas, Ibu? Sudah, Bu. Ada yang bisa ditanyakan lagi? Saya, Bu, bagaimana cara menghindari penggunaan antibiotik yang tidak perlu? Izin menjawab. Cara untuk menghindari penggunaan antibiotik yang tidak perlu yaitu jangan menggunakan antibiotik tanpa resep atau rekomendasi dari dokter. Yang kedua, hindari menggunakan antibiotik yang tersisa dari resep sebelumnya. Yang ketiga, jika diresepkan antibiotik, pastikan untuk mengikuti dosis dan durasi yang ditentukan oleh dokter.
Apakah sudah jelas, Ibu? Apakah ada yang bisa ditanyakan lagi? Saya Mbak, apa itu obat golongan narkotika? Jadi golongan obat narkotika itu obat yang mengandung zat-zat yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, atau menyebabkan ketergantungan. Apakah sudah jelas, Ibu? Sudah, terima kasih. Ada yang bisa ditanyakan lagi?